Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan banggakan, Rektor Universitas Hasyim Asy'ari, Bapak Profesor Dr. Haji Hari Supratno, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Hasyim Asy'ari, Bapak Profesor Dr. Ujang Pairing, seluruh sivitas akademika Universitas Hasyim Asy'ari, para mahasiswa Universitas Hasyim Asy'ari dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat beliau di akhirat kelak. Bapak, Ibu, dan para mahasiswa yang saya hormati, hal pertama yang ingin saya bahas dalam kesempatan hal ini adalah betapa dunia telah berubah begitu cepat dan dinamis. Hitungan perubahan bukan lagi tahun, tetapi bulan, bahkan dalam hitungan hari. Semua perubahan itu digerakkan oleh satu instrumen, yaitu kemajuan dunia teknologi, informasi, dan komunikasi. Dan patut diingat, teknologi, informasi, dan komunikasi yang kita kenal kini bukan hanya soal urusan yang memudahkan komunikasi seperti smartphone atau email, tetapi sudah merambah ke hal yang lebih kompleks dan rumit seperti komputasi awan, analisis big data, algoritma media sosial, bahkan sudah merambah ke soal metaverse. Digitalisasi kini sudah tak terbendung lagi. Kita harus siap karena sekarang adalah era Internet of Things, era ketika kemampuan digital hadir pada semua lini kehidupan kita. Dampak dari revolusi digital ini memaksa kita untuk beradaptasi cepat. Ada banyak contoh. Kalau tidak mau berinovasi secara digital, pasti akan ditelan zaman. Nokia dulu sangat dikdaya, kini tak terdengar lagi ceritanya. Kita dulu antri cetak film untuk menghasilkan foto. Kini anak-anak muda, kalian semua para mahasiswa, mungkin sudah tak banyak lagi yang mengenal merek Kodak. Contoh lainnya, kini kantor-kantor bank ditutup karena tergilas digitalisasi. Lebih dari 2.500 kantor cabang bank ditutup setahun terakhir, bukan karena bangkrut, tapi karena semakin sepi, orang beralih ke transaksi digital banking. Demikian pula penggunaan ATM yang semakin susut. Bank swasta terbesar di Indonesia bahkan mencatat sudah 90% transaksi nasabahnya melalui digital dan hanya 10% yang mendatangi kantor cabang atau mesin-mesin ATM. Di salah satu bank BUMN terbesar, transaksi melalui ATM hanya setengah dari transaksi melalui aplikasi digital. Orang semakin sedikit yang datang mengantri ke mesin ATM. Kemampuan otot akan diganti robot. Riset ILO atau Organisasi Pekerja Internasional menyebutkan hampir 400 juta orang beralih pekerjaan karena dampak dari digitalisasi di berbagai bidang. Dulu masih banyak penjaga toko, sekarang semua mulai banyak beralih ke belanja online, sehingga pekerjaan penjaga toko tak lagi diperlukan. Juga penjaga gerbang tol sekarang berkurang jauh karena sudah ada e-money atau e-tol. Dan masih banyak lagi contohnya. Kajian Lembaga Manajemen Internasional McKinsey menyebutkan pada 2030 diprediksi akan ada 800 juta pekerja yang diganti dengan kemampuan robotik. Bayangkan kelak mungkin 10 tahun lagi di pabrik itu semua isinya sudah robot. Bisa dibayangkan betapa ngerinya dan betapa besarnya tantangan SDM kita, terutama di daerah-daerah. Kalau kita tidak bersiap, ini bisa runyam.
Oleh karena itu saya sangat mengapresiasi inisiatif dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Hasyim Asy'ari Jombang yang menggelar seminar ini untuk memperkuat pemahaman kepada para mahasiswa tentang pentingnya soft skill di era Society 5.0 agar tetap berdaya saing terutama di bidang ekonomi dan kewirausahaan. Saya sangat senang dengan tema soal kewirausahaan dan penciptaan lapangan kerja karena aspek itulah yang menjadi tantangan kita di masa pemulihan ekonomi saat ini. Dan soal lapangan kerja, kewirausahaan, kalian semua para mahasiswa harus punya soft skill, salah satunya di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Kalau teman-teman simak, 5 perusahaan terbesar di dunia saat ini tidak ada satupun yang bergerak di bidang industri manufaktur, properti, retail, maupun pertambangan. 5 perusahaan terbesar di dunia adalah Apple, Alphabet, induk usaha Google, Microsoft, Amazon, dan Facebook. Sekarang perusahaan properti dengan lahan 100 hektar pun akan kalah valuasi korporasinya dibanding perusahaan digital yang kantornya hanya setengah hektar. Itulah mengapa penting bagi para mahasiswa, apapun cita-cita kalian harus memiliki kesadaran digital. Bapak, Ibu, dan hadirin para mahasiswa yang saya hormati, menjadi mahasiswa harus memiliki cakrawala pemikiran yang luas. Jangan jadi intelektual menara gading yang hanya sibuk pada diri sendiri. Terjunlah ke masyarakat, perbanyak aktivitas berorganisasi, kembangkan kemampuan diri, ikutilah pelatihan-pelatihan, termasuk saat ini begitu mudah mencari ilmu di jagat internet. Berselancar di dunia maya jangan hanya digunakan untuk bermedia sosial saja, tetapi optimalkan untuk mengasah kemampuan diri, karena itu semua akan membentuk, meningkatkan, dan menjaga penguasaan soft skill kalian sebagai mahasiswa. Soft skill ini akan menentukan karir para mahasiswa ke depan, termasuk untuk membuka usaha guna menciptakan lapangan kerja. Ibarat kata yang menggelar gelar sarjana atau S1 setiap tahunnya begitu banyak. Setiap tahun ada lebih dari 1,7 juta sarjana dihasilkan dari seluruh kampus di tanah air. Gelarnya sama, usianya kurang lebih sama. Lantas apa yang membedakan? Salah satunya soal soft skill. Belum lagi ada ratusan juta pekerja yang tergantikan oleh robot atau digitalisasi seperti saya sampaikan di awal. Tanpa soft skill, Anda semua akan kehilangan daya saing. Maka DPD RI akan terus mendorong pengembangan SDM dengan berbagai kompetensi lunak atau soft skill, salah satunya di bidang digital, dan kami ingin mendorongnya bukan hanya terpusat di kota besar, tapi di seluruh pelosok tanah air, melalui sistem pendidikan yang baik, termasuk melalui dunia vokasi, juga tentu saja melalui keterlibatan sektor swasta. Yang ingin saya tekankan dalam hal ini adalah, ayo bersiap, tidak ada kata terlambat, semua anak muda harus bersiap, kalian semua harus bersiap. Selamat berproses untuk semua mahasiswa Universitas Hasyim Asy'ari Jombang. Jadilah generasi pemimpin perubahan, jadilah generasi yang menginspirasi. Saya yakin Anda semua kelak akan bisa menjadi generasi tangguh yang bisa memberi solusi atas masalah masyarakat dan kebangsaan, sekaligus mampu menggerakkan ekonomi Indonesia. Demikian sambutan dari saya. Selamat berkreasi dan berinovasi untuk Indonesia. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.